Selamat datang di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Armini, NRP 5519111256. Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal usaha Bagan. Langsung saja kita ke salah satu tempat penampungan ikan terbesar di Kecamatan Mawasangka. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita perlu mengetahui kerangka dari sebuah usaha tersebut. Langsung saja. Kerangka dari usaha alat tangkap Bagan Tancap yang berlokasi di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Visi: perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan. Misi: yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Yang kedua, memberikan kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja. Latar belakang: Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah perairan mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Luas perairan yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi yang terbagi atas perairan teritorial 0,37 juta kilometer persegi, perairan Nusantara 2,8 juta kilometer persegi, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE 2, juta kilometer persegi. Sebagian besar masyarakat pesisir menjadikan perikanan sebagai tulang punggung atau backbone dari pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan sumber penghasilan masyarakat, serta sebagai aset bangsa yang sangat penting. Selanjutnya, salah satu bentuk teknologi penangkapan ikan yang dianggap sukses dan berkembang dengan pesat pada industri penangkapan ikan sampai saat ini adalah penggunaan alat bantu cahaya untuk menarik perhatian ikan dalam proses penangkapan. Lanjut, Bagan merupakan salah satu alat tangkap yang menggunakan alat bantu cahaya. Menurut Brand 1984, Bagan diklasifikasikan ke dalam liftnet atau jaring angkat yang dalam pengoperasiannya menggunakan atraktor cahaya lampu, sehingga ikan yang menjadi tujuan penangkapannya adalah ikan yang berfototaksis positif. Masuk pada pembahasan. Bagan adalah salah satu jenis alat tangkap yang digunakan nelayan di tanah air untuk menangkap ikan pelagis kecil. Pertama kali diperkenalkan oleh Nin Singkat. Alat tangkap tersebut telah dikenal di seluruh Indonesia. Menurut Baskoro dan Suherman 2007, Bagan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Bagan tancap dan Bagan apung. Bagan tancap merupakan bagan yang dipasang dengan jalan menancapkan rangka badan ke dalam perairan, sehingga posisi bagan tancap hanya dapat sekali ditanam dan tidak dapat dipindah-pindah selama musim penangkapan. Operasi penangkapan bagan tancap dilakukan pada malam hari. Sebagian besar menggunakan cahaya yang berasal dari Petromax, walaupun ada juga yang menggunakan lampu listrik. Lanjut pada cara pengoperasian bagan tancap. Pengoperasian bagan tancap dimulai dengan menurunkan atau menenggelamkan wiring ke dalam perairan hingga kedalaman tertentu. Selanjutnya, lampu Petromax dinyalakan untuk memikat perhatian ikan agar berkumpul di sekitar bagan. Apabila kelompok ikan telah terkumpul di pusat cahaya, sebagian lampu diangkat atau dimatikan agar kelompok ikan yang terkumpul tidak menyebar kembali. Setelah kelompok ikan terkumpul secara sempurna, maka wiring diangkat secara perlahan-lahan pada saat wiring mendekati permukaan. Kecepatan penangkapan lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya, ikan ditangkap dengan menggunakan serok. Lanjut pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah hasil tangkapan pada alat tangkap bagan tancap, antara lain: yang pertama adalah intensitas cahaya, yang kedua warna lampu, dan yang ketiga adalah posisi dan jenis lampu. Selanjutnya, data hasil tangkapan bagan dalam sampel selama 1 bulan. Yang pertama ada ikan teri, ikan tembang, ikan pepetek, ikan kembung, ikan cumi, ikan japu, dan sampai pada ikan 3 wajah. Selanjutnya dimulai dari sotong, gulama, bawal hitam, belida, sampai pada ikan layur.
Adapun strategi pemasaran, yang pertama adalah memaksimalkan potensi media sosial. Yang kedua, penjualan di tempat strategis atau pasar swalayan. Yang ketiga, menjual ikan hasil bagan pada orang terdekat. Yang keempat, menjualnya pada pemasok terbesar di Kecamatan Mawasangka. Adapun yang menjadi sasaran pasar dalam usaha ini, yang pertama adalah ibu rumah tangga, yang kedua pedagang di pasar, yang ketiga penambung terbesar di sekitar daerah Mawasangka. Risiko usaha. Risiko usaha terdiri dari selera pasar selalu berubah-ubah, yang kedua persaingan antar pemilik bagan, yang ketiga kerugian, yang keempat harga ikan yang selalu berubah-ubah. Langsung pada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Usaha bagan sampai saat ini cukup menjamin. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah pemilik bagan di sekitaran daerah saya. Selain itu, keadaan laut di daerah saya yang masih cukup jernih sehingga pendapatan bisa dikatakan lebih dari cukup. Lanjut, weakness atau kekurangan. Berupa kurangnya teknologi sehingga masih kebanyakan menggunakan tenaga manusia dimulai dari proses penaburan jaring sampai ditarik kembali. Lanjut, opportunities. Semakin banyak lampu penerang yang digunakan, maka semakin banyak ikan yang terperangkap di jaring bagan tersebut, sehingga pendapatan semakin banyak, serta pemasok pun banyak yang datang sendiri di tempat para nelayan tersebut. Selanjutnya, ada threats. Bertambahnya pemilik bagan sehingga lahan untuk bagan di perairan laut semakin sempit. Kurangnya lampu penerang sehingga menyebabkan ikan-ikan yang harga mahal malah bercampur dengan ikan yang harga sedikit atau harga kasar. Lanjut pada skema BMC. Untuk skema BMC yang pertama, key partner. Terdiri dari teman kerja atau anak buah. Selanjutnya penjual ikan, yang ketiga pemasok ikan, yang keempat jasa pengiriman berupa mobil atau motor. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya memilih lampu dan room yang berkualitas. Yang ketiga menyiapkan dan memilih lokasi. Yang keempat membawa bagan ke tempat lokasi. Yang kelima menabur jaring. Keenam menarik jaring. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah pemasaran. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada harga disesuaikan kualitas dan terjangkau. Yang kedua jaminan segar. Yang ketiga bisa dijual di dalam daerah maupun di luar daerah. Selanjutnya ada customer segment. Pertama penjual ikan di pasar. Yang kedua ibu rumah tangga. Ketiga pembeli langsung. Yang keempat pemasok ikan. Selanjutnya ada konstruktor. Modal awal kurang lebih 100 juta, itu sudah termasuk kapal dan bagan termasuk jaring beserta drone-nya. Biaya pengiriman sekitar 150 sampai 250 ribu rupiah. Biaya buruh sekitar 100 sampai 150 ribu rupiah. Jadi total semua kurang lebih sekitar 100 juta 350 ribu. Lanjut, key resources. Pertama ada kapal, yang kedua ada drone sebagai pelampung, yang ketiga lampu, yang keempat jaring. Selanjutnya channel. Terdiri dari pembelian langsung ke lokasi, kedua pasar, yang ketiga membawanya langsung ke pemasok. Selanjutnya ada revenue stream. Harga jual per bulan kisaran sekitar 12 juta sampai 18 juta. Bisa mencapai 1.500 ikan teri dan 900 ikan lain. Harga per kilo teri berkisar antara 8.000 sampai 13.000 rupiah. Harga per kilo lain antara 15 sampai 20.000 rupiah. Terima kasih. Kerangka proposal selesai. Selanjutnya kita langsung ke tempat pembuatan dan produksi ikan teri hasil bagan yang bertempat di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah.
hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ah. Ini istilahnya kerja sampingan atau bagaimana? Berarti ini alhamdulillah bisa mencari
Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create